Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bilahnya aman. Mabur. Metik. Kita lihatin mata bilahnya. Juga aman, nggak ada perubahan, bos. Seperti ini yang tingkat kemerahan tepung menggunakan media air. Medul, bos, tangannya mandan anget. Assalamualaikum, hadir kembali bersama kita, bos. Di sini kita akan memberikan keterangan atau membuat contoh cara nyepuh menggunakan, yang satu nanti kita akan nyepuh menggunakan media air sama menggunakan media oli. Nanti untuk hasilnya setelah kita sepuh akan kita uji coba bilah manakah yang paling kuat antara sepuan menggunakan media oli sama media air. Nanti akan kita jelaskan cara-cara untuk mengatur tingkat sepuan yang super kuat itu caranya bagaimana. Sudah ada dua bilah panjangan 33 cm, yang ini 35 cm. Yang satu menggunakan media air, yang satu menggunakan media oli. Setelah disepuh nanti akan kita tes untuk hasil kekuatan bilah manakah yang paling kuat antara media air sama media oli. Untuk bahan kita cuma menggunakan baja per mobil, bukan bahan yang lain. Kita selalu menggunakan bahan-bahan yang sederhana yang mudah didapat dari limbah-limbah bekas. Bahannya cuma per mobil, tapi kita sepuhnya kita bikin yang super kuat, super tajam, bilahnya kuat, tidak rombal, tidak melayat. Kita akan memberikan keterangan tentang cara sepuan. Yang pertama, kita nyepuh menggunakan media oli. Yang ini yang panjang 35 cm, yang 33 cm kita menggunakan media air. Jadi panjangannya berbeda. Nanti kita tes untuk hasilnya. Yang panjang 35 cm kita sepuh menggunakan media oli. Kita bikin yang super kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bilahnya sepuannya jadi kuat. Kunci utama adalah bagian mengatur dari pengebungan bilah. Yang penting kita tahu cara mengatur dari tingkat kemerahan. Kunci utama membuat bilah adalah bagian sepuan. Ada yang bertanya, bagaimana sih caranya nyepuh biar kuat? Biar kuat, biar tajam, bilahnya tidak mudah melayat dan tidak mudah rombal. Jadi di sini kita memberikan keterangan atau tutorial, barangkali bisa bermanfaat bagi para pengrajin pandai besi, saling berbagi pengalaman. Inti utama adalah bagian mengatur dari tingkat kemerahan. Itu sangat penting. Biarpun bahannya bagus, tapi kalau mengatur tingkat sepuannya belum sempurna, bila bahan itu juga akan jadi kurang baik. Tapi kalau bahannya cuma sederhana, cuma menggunakan baja per, yang penting bisa mengatur tingkat sepuan. Untuk pembakarannya cuma menggunakan media arang. Arangnya yang benar-benar harus kering, jangan sampai lembab. Lembab juga mempengaruhi kemerahan mata bilah. Cuman seperti ini
tingkat kemerahan untuk parang tebas-tebas berat atau khusus untuk pertulangan. Bagian kemerahannya diperhatikan, jangan sampai terlalu merah. Karena terlalu merah sampai warnanya putih itu juga mempengaruhi untuk tingkat kekuatan mata bilah. Sepuhnya cuman menggunakan media oli. Kita lihat untuk hasil mata bilahnya lurus, aman, nggak bergelombang. Untuk oli juga kita cuman menggunakan oli bekas, nggak ada campuran oli murni, cuman yang oli bekas, jangan oli baru, sayang harganya mahal. Habis dari oli kita rendam pakai air, jadi usahakan setelah oli langsung masukkan dalam air supaya bilahnya langsung benar-benar dingin, jangan sampai hangat. Kalau hangat juga akan mempengaruhi ketuaan bilahnya, juga akan berubah. Sekarang kita lanjut yang sepuh menggunakan media air yang kepanjangan 33 cm. Nanti kita bandingkan bilah manakah yang paling kuat antara air sama oli. Kalau kita bisa mengatur dari tingkat sepuan, mudah-mudahan hasilnya sama. Antara oli sama air itu hasilnya sama, bos. Yang penting tahu cara nyepuhnya. Nyepuh juga tidak asal nyepuh. Kalau kita mah nggak ada jambi-jambinya, yang penting paham dari mengatur kemerahan mata bilah. Seperti ini yang tingkat kemerahan sepuh menggunakan media air. Medul bos, tangannya mandan anget. Pelan-pelan cara mendelep-delepkannya, cekelik medul kan, mandan anget-anget. Kalau nyepuh menggunakan media air, usahakan mata bilahnya jangan sampai benar-benar merah. Kalau merah itu bilahnya pun jadi sangat keras, itu juga rawan suman semburat. Kayak gini hasil sepuan yang menggunakan media air. Nanti kita tes untuk hasil antara air sama oli, kuat manakah bilahnya itu. Dan setelah kita sepuh, sekarang kita akan uji coba untuk tes hasil kekuatan. Drum bodol yang sepuh menggunakan media oli yang panjang 35 cm, yang ini yang 33 cm. Kita tes dulu apakah bilahnya itu kuat. Yang sepuh menggunakan media oli pakai drum bodol. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bilahnya aman. Kalau mau hancur ya biarin hancur bilahnya, ngetesnya nggak tanggung-tanggung. Drum bodol dilihatin mata bilahnya aman, nggak rompal, tidak melayat.
yang pakai media oli. Sekarang kita coba buat motongin besi behel ukuran berapa ini, 3 mili atau 4 mili. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bilahnya aman. Behelnya putus, kita lihat apakah mata bilahnya aman. Dilihatin bos, nggak ada luka, nggak ada goresan, mata bilahnya tetap aman, nggak melihat, tidak rompal. Yang sepuh menggunakan media oli. Sekarang kita coba yang menggunakan media air, nyepuhnya pakai media air. Apakah bilah itu kuat? Bismillahirrahmanirrahim, semoga bilahnya aman, kuat. Drum bodol. Semoga bilahnya juga kuat, aman. Dilihatin dulu mata bilahnya aman, nggak ada goresan. Sekarang kita tes menggunakan behel untuk motongin behel. Apakah bilah itu aman? Bismillahirrahmanirrahim, semoga bilahnya juga aman. Mabur. Metik. Kita lihatin mata bilahnya juga aman, nggak ada perubahan bos. Behelnya juga putus. Behel 3 mili. Mabur, mengerikan juga. Oke, itu keterangan tentang nyepuh bilah yang super kuat sudah kita jelaskan. Antara media oli sama media air ternyata hasilnya sama. Yang penting bisa mengatur dari tingkat kemerahan pembakaran sebelum disepuh. Oli juga sama, hasilnya bagus. Air juga sama, hasilnya bagus. Oke, terima kasih. Itu tadi keterangan tentang cara nyepuh bilah yang super kuat sudah kita jelaskan, dan hasilnya pun luar biasa, original, benar-benar mantap. Khusus untuk tulangan kita nyepuhnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.